Bohong kalian kalau ngakunya nggak pernah gatel buat modif mobil. Nah, di fase kehidupan tertentu pasti adalah momen lu kepikiran nih seperti, ganti velg asik kali ya. Kaca digelapin dikit menarik nih. Subwoofer baru, bolehlah, nggak bakal ketahuan bini. Nah, pasang stiker happy family dah, biar santun. Minimal banget kalian pasti pernah kepikiran kan? Nah, biar mimpi-mimpi modif mobil nggak sekadar jadi khayalan doang, gue kasih referensi aliran-aliran modifikasi mobil yang bisa lu coba. Gue Witansa, let's get it on the top list. Yang pertama, ada rally look. Pertama gue kasih rally look yang lagi rame banget belakangan ini nih. Karena emang cocok buat segala jenis mobil, sedan tua, sedan baru, SUV, MPV, crossover, bener-bener semua jenis mobil tuh cocok dengan gaya rally look ini. Resep awal buat rally look itu simple banget. Pertama, velg gaya rally, dan yang kedua, itu fog lamp tambahan. Velg lo bisa pilih Compo Motif, OZ Rally Racing, NK Compe, atau Competition ya, dan sejenisnya. Dan kalau fog lamp itu ya bebas aja, yang penting cocok sama bentuk mobil lo. Kalau keduanya udah lengkap, baru deh lu bisa tambahin aksesoris rally lainnya kalau mau bikin lebih nyeleneh. Nah, bisa tambahin mudguard, over fender, ganti suspensi yang lebih tinggi, atau ekstra fog lamp lagi kalau kurang. Ya bebas aja, yang penting rally kan. Menurut gua, rally look ini sekarang jadi salah satu aliran modifikasi yang cukup dewasa. Karena tetap stylish tanpa mengorbankan fungsi. Sama sekali nggak ngerepotin pengemudinya, dan ground clearance mobilnya itu juga nggak terganggu. Bahkan kadang itu lebih ditinggiin lagi. Nah, menurut lu, tren rally look ini akan bertahan berapa lama ya? Yuk ngobrol di komen. Yang kedua, kita ada tren yang lagi naik daun sejak tahun 2010-an, yaitu stance. Akar dari stance ini bisa dibilang datang dari dua sisi. Pertama di US tahun 40-60-an dengan culture lowridernya identik dengan suspensi hidrolik. Paint job yang nyeni banget sampai fitment ban yang slam abis kalau suspensi hidrolik itu lagi turun. Maju dikit ke tahun 90-an, di belahan bumi lainnya, warga Jepang di tahun segitu lagi rajin-rajinnya mendekin mobil mereka buat bikin center of gravity mobil mereka lebih rendah, dengan harapan bisa ningkatin grip dan juga handling. Masuk ke tahun 2000-an, waktu awal-awal stance muncul, tren ini jadi salah satu tren modif yang ekstrim banget. Sebelum dikenal sebagai stance, dulu sebutannya itu Hella Flush, kalau kalian itu masih inget ya. Yang identik dengan velg offset negatif ekstrim, dan fitment ban negatif camber yang ekstrim juga, dan pastinya itu wajib mepet fender. Kadang saking cepernya, mobil stance itu dipakai jalan di jalanan biasa aja itu udah gesrot gak karuan. Belok kanan kiri tuh nggak bisa sampai mentok karena ban yang tebal itu minta ampun. Di tahun 2010-an, stance culture ini sempet rame banget di seluruh dunia. Sampai dulu sempet ribut-ribut static versus bagged. Gampangnya, static itu anak stance yang pakai coilover, dan bagged itu sebutan buat mereka yang pakai air suspension. Dulu ada yang bilang static itu real man, dan bagged itu cupu lah. Bagged itu cerdas, dan static itu bodoh dan nyiksa diri. Gak penting lah, tapi seru banget nih kalau kita nyimak. Stance culture ini pada masanya itu digandrungi banget sama anak muda. Karena mobil stance itu terkesan rebellious dan juga anti-mainstream banget di jalanan. Apa kabar ya anak-anak stance sekarang? Sekarang mereka udah pada berdamai kali ya dan naik MPV ngangkut istri anak. Lanjut! Kita masuk ke nomor ketiga. Itu ada street race. Yuk, Honda fanboy merampat dulu. Kalau gue dapet gocap tiap kali ngeliat Brio, Jazz sama Civic pakai gaya street race itu udah jadi miliuner deh. Oke, basically street race itu gaya modifikasi yang buat mobil lu ala mobil balap banget. Dengan perintilan balap yang kadang emang fungsional, yang kadang-kadang tempelan doang. Misal yang fungsional tuh kayak bucket seat, roll cage, lower strut bar, big brake kit, carbon fiber hood atau fender, ban-ban MITI kayak Campiro SX2, sama velg-velg gaya racing macem Spoon, NK RPF, TE37, dan masih banyak lagi. Nah, yang tempelan itu juga bisa kalau mau. Bisa pasang stiker carbon fiber, pasang brake caliper Brembo, tapi bohongan karena tempelan doang. Buat brake caliper bohongan ini gue nggak rekomen ya, dan gak aman buat mobil lu dan juga reputasi lu. Dulu waktu masih zaman majalah modifikasi, gaya street race ini terinfluence banget dari Fast and Furious. Dengan deretan stiker ala sponsorship balap, side decal mencolok di samping mobil, warna cat yang gak kalah menor sampai underglow neon ala Need for Speed Underground. Nggak lupa juga audio system jedak-jeduk biar bisa nyetel lagu sebelum balapan kayak Vin Diesel di RX-7 merahnya nih.
Sekarang gaya street race itu makin dewasa dengan kombinasi warna cat body dan pelek yang senada dan makin rapi. Namanya juga street race, nggak semua penganut gaya ini rela all in di sisi performance. Biasanya modal ganti open filter sama knalpot aja udah kesan race-nya berasa banget nih. Next, kita ada OEM look, yang sekarang juga lagi rame banget penganutnya, terutama buat owner-owner mobil tua. OEM look ini gampangnya itu adalah effort untuk ngebuat mobil lu seori mungkin. Semirip mungkin kayak di katalog, kayak baru keluar dari showroom. Tapi nggak sekedar main ori-orian, OEM look itu juga bisa set up the game dengan belanja spare part asli dari negara asal mobilnya. Biar jadi kayak mobil spek CBU, bisa JDM, USDM, atau EUDM. Kalau mobilnya Jepangan, nah jajan dah tuh spare part asli Jepang. Kalau mobilnya Eropa dan Amerika, hampir bisa dipastikan anak-anak OEM ini rajin check out dari eBay. Sekarang orang-orang itu rela ngebuat mobil klasiknya dibuat se-original mungkin, terutama ngelihat demand pasar yang rela bayar semahal apapun buat mobil tua yang full OEM. Dan mobil OEM pastinya akan jauh lebih mahal lagi kalau spare part yang nempel itu langka-langka, misalnya kayak grill, lampu depan, speedometer, bahkan perintilan kayak garnish lampu yang aslinya itu nggak masuk di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam VIP. Ini dia style yang cocok buat yang bingung duitnya mau diapain lagi. Sesuai namanya, VIP look ini akan ngebuat siapapun yang ada di dalam mobil itu layaknya VIP. Dijamin berasa penting banget kalau lu naik mobil ini. Biasanya mobil-mobil yang cocok dibuat gaya VIP ini ya pastinya luxury sedan. VIP look ini identik dengan eksterior mobil yang pastinya mulus dan terawat, velg-velg ring gede dan chrome tapi nggak norak sama sekali, biasanya ceper ala stance dan pastinya pakai airsus. Nah, tapi punchline dari VIP style itu bukan dari eksteriornya, tapi dari interior. Mobil pejabat mah lewat. VIP style udah pasti paling total kalau ngegarap interior. Emang retrim, tapi retriman mobil VIP style itu jauh lebih rapi dan mewah dari trim interior keluaran pabrik. Nggak jarang mobil-mobil VIP style itu sampai nyediain meja, cup holder, gelas champagne, sampai botol champagne-nya juga ada di dalam mobil. Gokil banget. Selanjutnya kita masuk ke ranah sleeper. Ini ranahnya gue sebenarnya. Habis mewah-mewahan ya kita kebut-kebutan dulu pakai mobil gaya sleeper. Mobil sleeper itu biasanya tampak luarnya adem gitu. Kalem, standaran, gak ada yang dimodif. Bahkan kadang saking sleepernya, ban sama pelek itu juga gak diganti. Ya kayak mobil yang sehari-hari lu lihat tuh di jalanan. Tapi pas lu buka kap mobilnya, nah itu dia esensinya sleeper. Mobil LCGC bisa buat bawa anak istri tapi mesin itu V8. Mobil bak buat ngangkut sayur tapi mesinnya turbo. Nah itu dia sleeper. Karena mobil sleeper emang sengaja ngumpetin monster di balik tampang polosnya. Dan yang terakhir kita ada patina look, yang artinya mempertahankan tampang dan warna asli dari suatu hal. Biasanya dipakai sama barang-barang antik. Nah, di dunia permobilan, patina look ini biasa diterapin di mobil-mobil klasik. Mobil tua yang base coat-nya ngelupas, warna-warna yang pudar. Tapi sebenarnya semua itu masih warna aslinya dari baru. Itu justru jadi seninya patina look. Tapi patina bukan berarti mobilnya hancur ya dan nggak dirawat. Justru sebaliknya. Misalnya, velg biasanya tetap kinclong. Perintilan-perintilan kayak list chrome dan emblem itu juga biasanya tetap mengkilap. Interior juga tetap rapi, bahkan kadang masih orian. Nah, itu dia top list 7 aliran modifikasi mobil versi gua. Style line itu masih banyak banget sebenarnya, tapi segini dulu ya. Kalau mau gua lanjutin, nanti kasih tau di komen. Dan kalau lu ada versi lainnya, ya share aja. Versi kalian ada lagi nggak? Atau sekarang mobil kalian udah dimodif dengan style tertentu? Boleh banget nih sharing juga referensi lu di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, and let me know list mobil apa lagi nih yang kalian mau tahu. Go Witansa, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!